Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Coach Ade. Sedang sibuk apa ini hari Jumat? Hari Jumat ini saya mempersiapkan materi untuk hari Senin. Baik, mempersiapkan materi untuk hari Senin. Materi untuk anak-anak. Ya. Bentar lagi kita akan coaching ya, lama sekitar 15 menit. Siap, Coach? Siap? Baik. Nanti di sesi akhir coaching ini secara khusus apa yang ingin disampaikan? Saya ingin menyelesaikan video pembelajaran untuk anak-anak. Jadi sekarang sedang mengerjakan video pembelajaran dan segera menyelesaikan. Masih akan membuat. Oh, akan membuat. Iya. Baik. Apakah ini hal yang baru? Apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya? Sudah, Pak, sudah pernah dilakukan. Oke, untuk menuju tujuan bisa menyelesaikan membuat video yang baru ini, langkah apa saja yang kiranya diperlukan? Saya yang pertama itu nyeting apa yang mau di video, kemudian mempersiapkan bahan-bahannya, kemudian menyiapkan ini alat-alatnya kayak kamera, HP, kemudian juga apalagi ya persiapannya sih. RPPH-nya. Oke. Sumber dayanya ya, ada RPP, kemudian peralatan, setting tempat, lokasi. Iya. Anak-anak juga. Ya, para murid ya. Iya. Kira-kira untuk membuat langkah-langkah ini pihak mana saja yang berkepentingan? Kepala sekolah sama teman, rekan guru. Kepala sekolah dan rekan guru. Ya. Jadi apakah pembelajaran ini nanti akan disupervisi atau dilihat oleh mereka juga? Atau mereka ikut join? Ikut terlibat. Ya? Ikut masuk juga. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran ibu atau tugas dari Dignas atau dari mana? Kegiatan pembelajaran dari saya sendiri. Oke, untuk melakukan pembelajaran ini, kemudian juga menyiapkan sumber daya tadi ya, dan langkah-langkah itu, kira-kira kebiasaan baru atau sikap apa yang ingin Ibu munculkan? Cara komunikasi apa yang diperlukan? Kreatif gitu. Soalnya kan daring gini nih, anak-anak jenuh ya kalau belajar online itu duduk terus mendengarkan guru bicara itu kan jenuh. Jadi kalau ditampilkan dengan bentuk video atau PPT yang menarik itu otomatis anak-anak bisa lebih fokus lah gitu. Harus kreatif itu yang ditekankan di otak ini. Luar biasa. Menanamkan kreatif. Apakah itu akan Ibu ucapkan terus-menerus gitu sampai video itu selesai? Ya, kadang-kadang kan saya ini terjebak gini, sudahlah buat RPPH terus disampaikan nantilah apa kata nanti wong anak-anak. Kadang-kadang kan kita biasanya begitu. Yeah. Tapi kalau sudah kita munculkan kreatif itu biasanya memang kita harus lebih kerja keras ya. Tapi ya sepadan lah dengan hasil yang kita dapat dari umpan balik dari anak-anak itu. Iya. Oke, so. Jadi untuk perilaku sendiri gimana? Kemudian kreativitas sosial. Perilaku itu ya saya wujudkan yang pertama itu kalau
ada ide itu langsung saya lontar. Suara saya jelas ya Mas Ade? Jelas, Bu, jelas. Jadi saya lontarkan begitu. Saya cepat-cepat kalau ada ide apapun itu saya sampaikan pada kepala sekolah, saya berbagi dengan teman gitu. Terus saya minta tolong ya nanti aku diingatkan ada ide apa misalnya untuk nanti gitu. Iya. Mungkin akhir supaya tidak lupa. Luar biasa. Itu mendengarkan suara saya? Dengar. Belakang banyak. Iya. Banyak godaan yang ada. Iya. Tapi dengar kok, dengar jelas kok. Untuk perasaan sendiri gimana? Habit rasanya? Ya rasanya tuh kalau kita sudah bisa kreatif gitu, kadang puas gitu loh. Lihat respon anak-anak itu memuaskan gitu. Bagi saya sih. Itu kalau sudah tercapai ya. Kalau iya. Proses ketika berproses rasanya gimana? Kadang-kadang ya males gitu ya. Kalau laptopnya lemot gitu ya. Ada saatnya juga kadang-kadang saya enggak lanjut gitu. Stop. Sudahlah. Kalau malasnya juga lagi muncul wis gini aja wis. Yang biasa-biasa aja wis. Saya akhirnya gitu kadang-kadang. Iya. Luar biasa. Di sini bawa-bawa. Bersaing ya, kita bawa-bawa. Luar biasa. Kemudian untuk bisa membuat orang lain juga, anak-anak juga kreatif gitu, selain itu sendiri, itu stimulusnya apa? Saya memberi tugas. Saya beri tugas itu yang menantang. Seperti kayak kemarin itu video tentang melihat orang membuat nugget gitu ya. Anak-anak saya beri tugas lihat proses membuat nuggetnya. Jadi menuliskan prosesnya. Tetapi anak-anak juga bisa memberi saran. Misalnya, seharusnya nugget itu ditambahi ini. Seharusnya dihias seperti ini. Itu saya tugas, saya beri tambahan seperti itu. Jadi anak-anak tidak sekedar melihat tapi juga memberikan pendapat mereka. Ya luar biasa. Jadi respons mereka cukup positif ya. Respons mereka. Sangat positif karena saya pakai coaching sebelum mengajar anak-anak itu biasanya nanti mau belajarnya seperti apa, maunya pakai apa supaya senang, itu saya tanyakan pada anak-anak. Itu diukur malahan saya ini sama orang tua. Bu, kapan videonya dikirim, mau dikerjakan? Ya. Luar biasa. Ya, untuk kata kunci kreatif ini dalam komunikasi ibu ini, ibu akan berikan nama tetap kreatif atau ada nama lain? Pola komunikasi ibu dengan para murid tadi. Berbeda itu. Jadi kalau biasanya berbeda, ayo buat yang beda. Apa yang beda ya gitu. Iya. Jadi kreatif itu artinya berbeda-beda ya tiap orang. Berbeda. Pembelajarannya itu beda-beda. Ayo beda apalagi ya. Yang beda gitu. Lalu bentuk aktivitas belajarnya apa? Ada yang Mas Adefak visual, auditori dan kinestetis. Jadi artinya melihat, mendengar dan melakukan. Itu aktivitasnya ya. Artinya ibu juga perlu untuk memetakan mereka ya sebelumnya. Mana yang kinestetik, mana yang visual gitu. Metodenya itu, tapi di dalam hasil akhirnya pun saya juga pakai ada yang melakukan, tapi semua melakukan itu. Cuma melakukannya itu beda-beda.
lakukan dengan cara ada yang menyampaikan, ada yang menggambar, ada yang menulis. Jadi aktivitas kinestetisnya berbeda. Tapi dari situ apakah Ibu juga melihat mereka mana yang dominan? Saya anak ini, saya namanya Joshua, dominan di visual, misalnya, apakah juga begitu? Jadi kayak satu tugas itu misalnya kayak tadi menceritakan sebuah proses. Kata menceritakan itu kan berbagai macam bentuk ya. Ada secara visual. Anaknya itu menampilkan lewat gambar. Ada yang kinestetis itu mereka maunya membuat karena tidak bisa ngomong, tidak bisa gambar, tidak bisa nulis. Membuat di video itu atau dengan cara menulis. Bagus. Kemudian untuk alat dan bahan ada apa aja, Pak? Alat tulis. Ya, alat tulis. Saya menggunakan sosmed ya. Apa? Ya, bukan sosmed apa ini? Ya? Daring, tapi kan dikirimnya nanti juga pakai itu, pakai internet. Apa? Jadi menggunakan HP. Ada juga yang hasil ini, Pak, hasil lembar kerja, kayak menulis kan di buku, menggambar di buku. Oh, itu pengumpulannya lewat? Disetorkan setiap orang tua seminggu sekali. Iya. Oke. Baik, jika anak-anak itu sudah bisa melakukan seperti yang Ibu harapkan ya, apa hadiah apa untuk mereka atau untuk Ibu atas berhasilnya proses ini pembelajaran? Kebanggaan buat saya. Maksudnya kepuas gitu kalau melihat anak-anak itu. Kadang-kadang kalau lihat anak itu kita ngajar jenuh, ngomong sendiri, tanya diam saja. Wah itu saya pun merasakan kejenuhan seperti itu kan tidak menarik. Gitu. Ya, makanya ayo buat berbeda, buat berbeda. Oke. Kemudian bentuk remindernya untuk selalu mengingatkan bahwa mereka perlu ada kegembiraan dalam proses ini sehingga berhasil mengerjakan kegiatannya itu apa? Pada waktu mempersiapkan kegiatan mingguan itu, nah itu sudah dipikirkan itu kalau sudah ingat persiapan mingguan itu saya langsung ingat dibuat apa ya gitu. Oke, itu reminder dari Ibu sendiri ya? Apakah remindernya juga ada kata-katanya? Pengingat. Ayo tema apa? Kegiatannya apa? Mesti gitu. Tema baru dengan kegiatan apa yang baru gitu. Dan kapan semua Ibu uraikan itu akan dimulai? Biasanya saya mulai itu kalau mempersiapkan tema baru. Mau tema baru, tak buat gini itu baru mulai persiapan. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa masih baru akan membuat video pembelajaran itu ya. Untuk hari Senin yang tema ya? Baru. Hari Senin ya? Iya. Baik. Apakah artinya Ibu akan segera melakukan itu di hari Sabtu Minggu begitu? Iya. Luar biasa. Kreatif, kemudian berbeda ya. Ya, berbeda. Baik Bu, kita sudah sampai di akhir coaching kita pada hari ini ya. Semoga habit barunya nanti kreatif ini berjalan lancar. Selalu semangat ya di akhir weekend. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di coaching berikutnya. Salam. Terima kasih Pak Agung.